Buat kalian yang trading, yang suka MC, berarti kalian tuh tidak sedang trading, teman-teman. Kalian sedang berjudi, ya. Padahal kalian bisa hitung-hitungan. Bisa hitung-hitungan. Kalian bisa hitung risikonya berapa persen dari capital kalian. Tapi, iya, begitu dia deposit, udah nggak berguna lagi. Ngapain pakai hitung-hitungan? Ngapain pakai money management? Udah full margin aja, ya. Strateginya ngawur, nggak fokus satu strategi. Gonta-ganti pasangan aja, kayak gonta-ganti strategi segala macam. Iya, kalian yang MC depo, MC depo, MC depo, kalian tidak sedang trading. Kalian itu sedang berjudi. Sakit hati. Iya, sakit hati nggak apa-apa. Kalau kalian sakit hati, Pak Jenderal gabung lagi. Kalau kalian sakit hati artinya nyampe. Ya, kalau kalian nggak sakit hati berarti ya udah hilang rasa. Gimana Pak Jenderal? Ceritanya seperti apa nih? Menginspirasi. Ya, gue masih ingat sampai sekarang 30.000 jadi 100.000 US dollar, 0,5%, 0, berapa? 0,1 atau 0,5% dari kapitalnya bertahun-tahun. Aman, aman. Oke. Ini harus diikutin sebenarnya. Kalian trading, depo MC, depo MC, depo MC. Ngapain? Hah? Ngapain main-main? Mendingan duitnya dibeliin beras, ya. Ditabung. Ya kalau kalau nggak mau ribet dibeliin emas aja. Depo MC, MC depo lagi, MC depo MC. Kalian diledekin sama broker. Ini dia nih donatur tetap kita nih. Gitu. Jadi gini teman-teman, kalau kalian kalah terus, terus, MC, duit ini akan pindah ke luar negeri, akan pindah ke broker doang, akan pindah ke agen-agen, akan pindah ke Kamboja kalau kalian yang suka judi. Nah, ini apa nih? Baru gabung langsung dia maki-maki. Iya, teman-teman, siapa yang judi di sini? Kalian mau judi online ya, itu yang kalian sebut judi. Tidak. Kalian trading MC, trading MC, trading MC, judi. Ngapain? Buang-buang waktu, buang-buang uang, kasihan anak istri. Udah capek-capek ngumpulin duit, habis lagi. Trading habis MC. Ya, jangan teman-teman. Kasihan. Ya. Kalau kalian mau main-main di market, ya jangan lah. Kalian mending main main bola di sawah gitu. Itu masih masuk akal ya. Kalian main bola di futsal kayak gitu-gitu. Mendingan energi kalian tuh ditaruh di situ. Jangan ditaruh di market. Ya. Karena energi ini nyawa kedua kalian ya. Karena uang adalah nyawa kalian kedua gitu. Jadi kalau nyawa kalian makin habis, ya selesai hidup lo. Ya, kita lagi live edukasi di Instagram sama di TikTok. Di YouTube gue matiin dulu. Karena rekaman dari TikTok ini gue akan upload ulang di YouTube aja. Karena sepi kalau di YouTube. Ayo, yang mau curhat siapa? Yang suka MC Depo, MC Depo, MC Depo, ayo. Itu trading apa judi? Trading, Bang. Kan metodenya full margin, Bang. Yang nge-buy hari Kamis apa nggak terbakar tuh, Bang? Yang nge-buy. Iya, gue nge-buy sih. Nge-buy ada yang loss. Kebakar enggak lah. Kan resikonya kecil. Resikonya kecil, Om. Kebakar apa tuh maksudnya? Kebakar semangatnya. Dihantam 1000 pips. Oh iya, yang turun ya. Ya kalau nggak pakai stop loss dihantam 1000 pip langsung. Mungkin bisa lebih. Apalagi yang pakai lot gede. MC pasti Om. MC. Kalau kalau gue pribadi nggak ngaruh ya. Mau 1000 pip, mau 900 pip. Misalnya gue kasih stop loss 200 pip atau 400 pip udah. Ya, kalau pakai lot 0,01 hilang 20 pip. Hilang 40 pip udah pasti.
Apakah itu junam sampai 1000 pip? Ya hilangnya segitu. Iya dong, yang pakai SL aman. Iya, makanya kalian yang nggak pakai SL pasti habis, ya. Ibaratnya kalian tuh naik, apa ya, kendarain mobil nih, motor, nggak ada rem, iya pasti kalian cilaka lah. Iya, mau dipantengin kayak mau di apa, ya tetap aja kalau lagi nyus, kehantam ancur gitu, anjlok misalnya, ya pasti habis. Aku nggak pakai SL Om, tapi trailingku, iya terserah. Kalau aku nggak suka pakai trailing gitu. Kalau aku gitu Om, SL-nya 200 pip, TP 400 pip udah kayak gitu. SL-nya kalau 1:1, SL 500, TP 500 gitu. Udah, karena gua ada beberapa account dan yang stop loss-nya lumayan lebar sama yang enggak. Pernah gua dulu pakai trailing gitu. Trailing terus, trailing itu kan trailing itu kalau prinsipnya itu kan misalnya buy ngedorong naik kan. Kalau trailingnya nggak kena kan itu naik terus, ngedorong terus terus, ngedorong terus, ngedorong terus. Jadi profitnya itu tak terhingga gitu, ya kan Om? Profitnya tak terhingga Om, gitu. Kalau gua pribadi nggak suka Om, nggak suka nunggu terlalu lama gitu. Ya kesabaran gua cukup semingguan lah ya, seminggu gitu. Untuk saat ini ya, nggak tahu one day mungkin sebulan 2 bulan gitu. Kalau sekarang sih gua sukanya itu Om, iya nunggu seminggu 2 minggu gitu. Kalau kalau yang swing ya, kalau yang scalping intraday mah paling berapa jam. Cuman jarang sih, lebih fokus ke swing. Nah, itu kalau yang trailing pasti ngedorong terus tuh. Mungkin bisa 1000 2000 pip mungkin kalau berbulan-bulan ya. Ya, gimana ini Pak, Om Jenderal. Gimana? Kok bisa nge-hold selama itu ya? Ini pasti dilakukan oleh orang-orang profesional yang benar-benar ya beda-beda gaya sih ya. Kalau gua pribadi nggak cocok. Mungkin 10 tahun lagi mungkin gue bisa cocok sama strategi yang lama gitu, misalnya mungkin yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin. Nah, sekarang seminggu, 2 minggu cukup lah. Karena gue cari tuh 400 pip, 500 pip dong. Ya, 400 sampai 500 pip doang. Itu yang gue cari. Nggak lebih. Iya, kalau memang dalam kondisi layar 2 ya mungkin bisa sampai 800 sampai 900 pip. Tapi itu bukan satu layar, 2 layar. Ya, gue tuh trade 1 sampai 2. Itu aku pakai candle daily Om. Dia nge-break langsung hantam. Oh, pakai daily. Oh, berarti ya memang kalau daily ya pasti lama sekali ya. Paling lama berapa ini Om? Ngeholdnya berapa bulan biasanya? Itu kalau daily ya. Mungkin yang nggak suka lama, apalagi yang scalping tuh. Yang scalping 1 menit. Ya Om Benik bilang berjudi menitan itu. Ya, mana tahan itu pakai daily itu. Kalau yang trading menitan 1 menit 1 menit gitu kan. Nah, jangan teman-teman ya. Kalian trading 1 menit itu ngapain gitu. Tapi Bang, di TradingView sama MT5 itu ada Bang 1 menit. Ya kenapa dipakai itu masalahnya. Udah ada kenapa lu pakai gitu. Orang jualan racun tikus atau jualan racun misalnya. Lu salahin orang jualan racun. Ya, kenapa lu beli gitu. Ada orang mati ketusuk. Lu salahin tukang jual pisau. Enggak bisa lah. Ya kan? Antara lu pakai yang benar apa enggak gitu. Sama kayak leverage juga. Broker, tapi broker Bang, gara-gara broker gua pakai leverage. Ngapain gara-gara broker? Gara-gara elu lah. Lu yang mau, ya. Kenapa lu mau? Biar dapat loan gede Bang. Nah iya itu. Lu pengen cepat kaya kan? Pengen cepat dapat duit gede kan? Makanya. 3 bulan. Gila ya. Luar biasa. Gue belum
ada di tahap itu. Nah, binomo tuh, lu trading binomo ya sama lebih lebih parah dari judi lo, ya. Ngapain trading binomo? Ya, yang kaya ya yang punya binomo lah, kan bisnis, bandar, bisnis, kayak gitu-gitu. Yang kaya ya tetap yang pebisnis, makanya bikin bisnis orang bisa kaya. Tapi kalau lu main judi, lu jadi pemain nggak bakal kaya. Konsepnya ya pemain sih ya, jangan konsep pemain, konsepnya pebisnis. Tapi kalau lu mau bagaimana mau di judi kan spekulan ya. Lu trading-trading full margin spekulan juga tuh. Lu nggak akan bisa dapat hasil lah, pasti habis juga. Itu trading apa? Ini trading gold, trading forex. Aku nggak kuat scalpingan makanya jadi position aja aku, Bang. Oh, iya. Ya kalau udah gede gitu ngapain scalping? Orang scalping tau nggak Om? Orang tuh trading scalping karena pengen cepat kaya, ya. Ya kan scalping kan cepet tuh. Scalping 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 ya, cepet. Dia pakai lot gede tuh. Iya bisa, lot gede, untung gede, hancur juga gede. Iya, umurnya kecil. Buy apa sell? Nggak ada buy apa sell. Gue lagi buy tuh. Ya, salah ruangan ya. Kalau mau cari buy atau sell. Itu yang gue publish itu bukan untuk ditiru tuh. Ya, bukan untuk ditiru. Ya, gue lagi ini aja. Itu akun terbuka untuk umat seluruh dunia. Jadi itu tersambung ke MQL5 ada. Jadi gue lagi mengedukasi kalian bahwa itu trading gue pakai SLTP ya. Semua pakai SLTP, ada trading plan. Jadi kapan nge-buy, kapan nge-sell itu udah di-setting sejak awal. Ya, udah di-setting itu. Jadi buy stop, sell stop ada semua. Jadi enggak trading lihat chart langsung tekan buy, enggak. Tekan sell, enggak. Itu terlalu ribet menurut gua. Justru mungkin buat orang tuh gampang ya, langsung pencet-pencet. Gua nggak suka. Dulu iya gitu, pencet, 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 pencet. Langsung pencet, enggak. Karena gua sekarang udah jadi pengusaha dan investor, gua nggak suka pantau chart gitu. Nggak menarik lagi teman-teman ya. Ya gue pengen sih seperti itu. Jadi teman-teman tuh, ya gue pengusaha, gue ada kontraktor, gue lagi ada media juga, lagi gue kembangin gitu. Jadi mungkin beberapa bulan kalian akan ntar gue infoin deh di sini ya. Gue akan ngomong, gue akan bikin podcast, gue datengin narasumber kayak gitu-gitu. Ada locker? Enggak lah, kalau ngapain cari locker? Ngapain cari locker? Kalau skillmu ada, kamu bikin locker. Ya, kamu bikin locker sendiri. Kamu punya HP, kamu bisa jualan makanan. Suruh orang tua masak, kamu yang jualin di GrabFood, GoFood. Bisa. Gratis kok itu. Bisa jadi UMKM. Bikin gimana lah? Kamu aja nggak ngerti cara bikinnya. Dapat Mercedes Agnes dari mana Om? Mercedes. Oh, yang baju. Dikasih sama dia. Lumayan buat sehari-hari. Iya, bikin gimana? Bikin aja, kamu punya HP ya, kamu bisa daftar Go Merchant sana sama Gojek, sama GrabFood, Food kayak gitu. Kamu bisa affiliate marketing di TikTok Shop, jualan apa segala macam. Jadi bertanya dulu apa sih yang bisa gue bikin gitu, ya. Ya, apa value yang bisa kita kasih ke orang lain itu, skillnya apa? Bang, modal 20 juta, SL 100 pip, TP 500 pip. 1 banding berapa itu? 1 banding 5. Lot berapa ya? Dan mau pakai 1 layar saja. Modal 20 juta. Nih, kita hitung aja nih. Modal 20 juta. Mau risiko berapa persen? Coba sebutin. Berapa? 1% cuma 200.000. Kalau 1% itu 200.000. Duit kamu hilang 200.000, mau nggak?
duit kamu hilang 200.000 berarti berapa tuh? 0,01 berapa tuh? 200.000 berapa dolar sih? Gini ya, kalau kalau di gold itu kalau terlalu gua aja ya stop loss aja 100 pip kejilat, gampang sekali kejilat. Makanya ini nih yang kalian lihat ini stop loss-nya tahu nggak berapa? 500 pip. Ini kalau gua loss 50 dolar hilang. 1%, $200 dari 20 juta. Ya kalau kamu rela hilang, silakan. 0,01 berarti kalau 10 pip itu 1 dolar, 5 dolar, 10 dolar. 10 dolar, 20 dolar dikali 16.500. 20 dolar berarti sekitar 100 pip kali ya. Bisa lah. Modal 20 juta, entry 0,01 SL di 100 pip. Ya mungkin akan hilang segitu. 165 ribuan sampai 200.000. Ya, bisa sih. Terus take profitnya kamu 1/5 berarti 500 pip. Bisa dapat 50 dolar. Jadi hilang 10 dolar atau hilang 20 dolar dapat 50 dolar gitu. Bisa ya, hilang 20 dolar, profit 50 dolar, 40 sampai 50 dolar. 3% ya bisa. 3% bisa. 3% itu akan hilang berapa? 20 juta dikali 3%. Berarti 600.000. Ya kan? 600.000. Berarti kalau misalnya 400 pip 10 0,01 10 pip berapa tuh? 100 pip 10 dolar ya. 100 pip 40 dolar. Ya, 40 dolar. Ya, itu aja hitungannya begitu. Kalau 3% hilang lumayan. Kalau rela gitu. 600.000. Lumayan masih bisa percobaan berapa kali tuh. Hilang 600.000, 600.000, 600.000, 600.000. Lumayan. Masih cukup oke. Ya, masih cukup oke. 3% berarti kalau loss-nya ini aja, maksudnya entry-nya tetap 0,01 ya, jangan leer-leer ya. 0,01 kamu misalnya mau SL 50 ya, 500 pip aja itu hilang 50 dolar loh. 50 dolar hilang. Ya, sekitar SL-mu jangan 50 jangan 500 lah. SL paling bantal itu paling maksimal 400. Itu akan hilang 40 dolar. Iya. Hilang 40 dolar itu sekitar 600.000. Berarti SL-mu itu 400 dolar aja maksimal. Boleh nggak pakai di bawah itu? Boleh. Pakai 200 pip sampai 400 pip. Jangan ini ya, jangan pakai-pakai. Oke, kenyataannya kebanyakan kejilat SL. Iya, kalau SL-nya terlalu kecil itu kejilat. Jangan kecil-kecil, gua SL-nya 500 pip. Ya, nggak terlalu sering sih. Cuman kalau ada news-news besar kejilat juga. Jarang trading juga kalau yang SL-nya gede gitu. SL-nya gede. Cuman kalau yang SL-nya cuma 200 itu sering kejilat sih. Sering entry gitu. Dan gua ada akun banyak ya. Yang profitnya lumayan sebenarnya yang itu yang jarang trading. Ya, yang 500 pip itu. Ada gue punya tuh yang 200 pip TP 400 pip, SL 200 pip itu transaksinya banyak tapi performnya kurang bagus. Ya, nggak begitu bagus. Mendingan ya trading itu jangan tiap hari ya. Gue aja tuh trading sekali seminggu kayaknya. Iya, kadang-kadang. Maksudnya tuh nggak tiap hari gue pencet-pencet itu. Nge-hold-nya lama, berminggu-minggu. Tapi bang, gue pengen banget tuh pencet-pencet, seneng saya gitu, scalpingan, dapat duit cepat, gampang banget, dapat 1 juta 2 juta. Itu kalian tidak sedang trading ya, kalian sedang berjudi.
sakit hati nggak apa-apa. Biar kalian paham. Kalian tidak sedang trading, kalian sedang berjudi. Scalping, sampai MC gitu. Depo lagi, MC depo lagi. Kalau kalian lagi belajar dan kalian tahu forex dari orang yang salah ya, gitu. Sama-sama Bang, aku juga cuma maksimal 2 kali sebulan. Iya. RR selalu bentrok belakangan. Kalau satunya tinggi, satunya pasti mudah. Modal gede emang nggak harus tiap hari, modal receh nggak sabaran. Iya, iya lumayan lah, 20 juta lumayan Om. Lumayan. Nanti gini Om, jangan fokus ke trading. 20 juta itu compounding aja, nggak usah di WD-WD, 0,01 nih. Lo ini SL-nya 400 pip misalnya. Jangan kecil-kecil. Gua ada tuh scalping jarang banget. 100 pip SL kejilat ya, kejilat gitu. Makanya enakan swing. SL 400, 500 gitu. Ya terus ya kayak Om General juga bisa sih itu, nggak pakai SL juga nggak apa-apa. Kalau tergantung sistemnya, kalau lu udah profesional nggak apa-apa. Maksudnya SL-nya pakai trailing stop. Udah lari 500 pip nih, udah pakai trailing stop di 200 pip, udah ngenceng. Ke atas makin kencang makin gede. Cuman gua nggak suka cara begitu. Gua sukanya tuh pakai SLTP ya. Jadi gua rugi sekian, udah gua terima, gua udah bisa hitung gitu. Gua rugi sekian, gua untung sekian gitu. Jadi gua konsepnya kayak businessman banget gitu. Risk per trade lu berapa persen Om? Kecil sih, kecil. Ya, nggak gede-gede. Gua nggak bisa gede-gede sampai 10%, 20% nggak. 1%, 2%, maksimal 5% gua. Itu. Akun gue banyak jadi macam-macam. Ada yang akun buat gue makan, ada akun buat gue invest segala macam gitu. Ada yang gue suruh orang tradingin, macam-macam. Jadi iya start di itulah 1% sampai 5%. Iya. Karena akun gue belum besar. Kalau akun gue udah jutaan dolar mungkin 0,1% aja. Naruhlah SLTP adalah. Lu cek aja King Jum 77 MQL 5. Ada tuh. Nah, kalau yang di komunitas gue pasti tahu semua. Gaya trade gue apa? Swing ya. SLTP, SL-nya 500 pip, 400 pip, kayak gitu. 200 pip. TP-nya nggak lebih dari 500 pip. Maksimal itu 500 pip. Jadi profit sama loss gue aja udah kedetek gitu. Nggak apa unlimited gitu. Loss gue berapa sekian ada, profit sekian ada. Jadi benar-benar kehitung gitu. Scalping malah hancur, iya pasti. Gua ada scalping juga, jarang dipakai tapi akunnya jarang dipakai. Ya scalping kadang-kadang. Dalam sebulan tuh bisa dihitung. Jarang banget. Ya. Gue juga nggak tiap hari kok. Ya. Hari ini entry nggak tahu nih, bulan mungkin minggu depan baru kelar nih. Ya. Tadi ada profit, tadi pagi gue trade loss 200 pip, trading lagi profit 400 pip. Jadi cuman dapat 200 pip. Itu akun yang agak intraday gitu yang suka ini. Yang swing ya hari ini baru entry nih. Ya, TP 500 pip. Nggak tahu kapan selesainya. Kecuali goalnya terbang ya. Kalau koreksi lagi ke bawah kena stop loss. Tapi kayaknya udah jauh sini. Oke, range pergerakan daily XAU aja sekarang 500. Iya betul Om. Makanya kita harus menyesuaikan. Ini yang udah profesional pasti tahu semua. Makanya SL itu kalau cuman 100 200 pas kejilat itu. Kita yang harus menyesuaikan. Nah, resiko tetap cuman ya lotnya kurangin lah. Karena seorang trader itu kalau mau naikin income gampang banget. Ya, lu biasanya pakai berapa? Satu lot misalnya.
Ya kalau lu mau naikin income lu tinggal pakai 2 lot udah, 2 kali lipat kan. Tapi kan lu harus punya berapa puluh M lu, baru bisa pakai 1 lot. Kalau cara bener ya. Kalau cara nggak benar cuman 10 juta juga bisa kali pakai 1 lot. Kalau cara gambler ya, cara-cara gambler mah 10 juta juga bisa pakai 1 lot. Cuman ngapain datang ke trading? 10 juta pakai 1 lot. Itu kalian lagi berjudi. Iya, oknum FM ya itu, kalian lagi diajarin berjudi. Iya, ada yang trading di Kabah lagi. Full margin, full margin, full margin, dia lagi berjudi di Kabah. Ya kan? Udah minta maaf kan itu? Ada kan video minta maafnya? Yang berjudi di Kabah tuh. Iya kan? Full margin. Tapi iya yang gue lihat sih sebenarnya yang ada yang analisa lah ya, ada yang analisa bahwa beliau itu sebenarnya lagi nggak full margin, ya kan? Nggak full margin sebenarnya. Katanya full margin, tapi nggak full margin. Nggak semuanya. Kalau full margin 5 pip, 3 pip aja udah MC, ya kan? Full margin itu yang not enough money kan. Pencet terus sampai uang tidak cukup itu kan full margin. Kalau yang dipencet pencet 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 biru langsung take profit itu bukan full margin namanya. Makanya full margin itu nggak ada yang berhasil pasti. Coba aja coba, pakai akun demo deh, pakai akun demo. Pencet aja. $1.000 ya, pencet 1 lot. Pencet aja sampai tang tet 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 der tet 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 der gitu. Der gitu kan udah not enough money kan. Nggak ada yang berhasil pasti. Habis semua. 1 lot 1 M realistis. Menurut gua nggak realistis. Nggak realistis lah. Kalau kalau scalping mungkin iya. Kalau scalping mungkin iya ya. Cuman kalau buat gua yang swing 1 lot 1 M nggak realistis. Kalau 5 M ke atas 10 M pakai 1 lot dan stop loss-nya itu 500 pip nih contoh nih. Berapa ya? Bentar, 5 miliar dikali 1%. Nah, oke. 1 lot aja itu kalau 500 pip itu $5.000 loh, $5.000. 16.500 berarti 82 juta. Berarti 5 M kalau pakai 1 lot hilang, misalnya 500 pip itu akan hilang 80 juta. Ya, 80 juta. Ya, kisaran 50 sampai 5 itulah SL-nya dari 400 sampai 500 pip. Itu kalau yang swing. Kalau menurut lu ideal 1 M 1 lot, ya mungkin scalping. Oh, scalping mungkin. Scalping yang SL-nya 100 pip. Iya kan? 1 lot 100 pip itu $1.000 kan? Iya, $1.000. $1.000 15 juta. 15 juta dari 1 miliar. Ya masih oke lah. Tergantung cara pandang. Kalau di swing, no. Apalagi nih? Gue banyak banget komennya, gue nggak bisa baca nih satu-satu. Coba dari mana tadi tuh? Urat malunya putus, iya pasti putus. Gue kebanyakan profit malah di fundamental technical dihajar terus. Iya ngapain lu trading pakai fundamental? Kalau lu jago jadi technical, ya nggak usah trading di ini. Makanya pakai stop loss. Begitu. Gue juga kadang trading di news sih, fundamental kayak news gitu. Cuman bukan langsung tekan tombol. Gue udah trading, udah ada posisi sebelumnya, makanya news datang ya kena SL, kadang-kadang kena TP juga gitu. Gue nggak suka trading di news. Nggak bisa di ini. Cara bacanya gimana coba? Buy atau sell-nya gimana? Kalau news nggak ada yang tahu kan. Kecuali kita tahu benar-benar ada informasi orang dalam gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri, kita harus tahu kapan memperkecil dan memperbesar resiko. Iya.
Ya bisa dicek kok, pergerakan gold itu nggak selalu 500 pip sehari kok, enggak. Kadang-kadang kadang-kadang lebih kecil juga. Ya kalau gua sih ke probabilitas aja sih sebenarnya. Profit itu harus lebih besar dari loss. Karena kita jangka panjang kan. Kita ngelihatnya itu bukan sehari 2 hari kan. Kita ngelihatnya berbulan-bulan, 3 bulan, 6 bulan, tahun, bertahun-tahun lah kayak gitu. Nah, kalau untuk jangka panjang sih kita lihatnya setahun. Setahun itu kita bisa mencetak berapa pip nih. Contohnya 12.000 pip misalnya atau 7.000 pip. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita rugi 2 bulan, 3 bulan bolong dalam setahun misalnya, dalam 2024 misalnya, itu kan kita masih untung, ya kan? Karena kita lihatnya jangka panjang. Tapi kalau kita ngelihatnya 1 menit, berjudi 1 menit, cepreng cepreng itu 1000% itu nggak akan sampai 2 minggu itu umurnya. Pasti MC. Depo MC, depo MC, depo MC. Nah, kalau kita lihat di akhir Desember nih, sekarang ini bulan apa nih? Oktober, November, Desember. Nah, kita lihat nih akun kita kan di jurnal itu kan, tapi terbatas ya kalau di MT5 ya, terbatas. Kalian sambungin aja ke MQL5, bisa kelihatan. Nah, per 3 bulan kayaknya masih bisa dilihat tuh datanya. Nah, datanya itu coba gua cek dulu. MQL5 itu kan bisa dilihat datanya itu 3 bulan sekali masih bisa dilihat tuh, 3 bulan sekali itu bisa kelihatan itu lo depo berapa, lo loss berapa. Nih, ini kelihatan nggak di kamera nih? Kelihatan nggak? Tuh, itu kan, nah itu tuh. Ini 3 bulan kelihatan tuh, loss, profit loss. Nah, semuanya ada SLTP-nya. Custom, oh bisa di custom juga nih kayaknya. Oke. Ya, agak kurang ini sih. Cuman bisa dilihat 3 bulan sekali. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau lu tanya gue cara tradingnya gimana? Gue cuman ini, metodenya cuma satu, trend doang, breakout. Apakah gue nggak pakai metode lain? Pakai, cuman bukan gue yang trading, orang. Jadi gue bagi hasil sama orang, gue suruh tradingin akun gue gitu. Ya kali aku trading semua akun, capek banget. Copy trade ada gitu. Satu lot 1 M. Oke, terus yang 5 juta ke 1 M itu percaya nggak lu bang? Enggak lah. 5 juta 1 M. Cuma orang gila aja yang percaya gitu. Orang gila, bukan orang gila yang nggak waras, bukan. Orang gila trading. Mungkin percaya aja. Enggak lah. 5 juta ke 1 M. Dalam waktu berapa? 2 minggu. Iya mungkin yang awam-awam percaya aja gitu. Ya, kalau mau buktiin gampang. Sambungin aja ke MQL5. Semua akunnya. Ya. Yang gimana? Ya harus dibuktikan dong. Masa gue yang buktiin? Iya, dia sendiri harus buktiin. Jangan cuman bayar portal-portal berita ini murah gitu. Tahu kok. Dia bayar tuh berita-berita portal-portal murah itu, website-website berita-berita murahan. Wih, cetak 5 juta 1 M. Detikcom sama Okezone sama Kompas TV nggak mungkin. Ya kalau memang itu ini aja, kasih challenge aja. Kalau memang itu terbukti berhasil ya coba aja diulang lagi aja. Ada. Waktu itu ada yang dari TikTok nih, ada. All In episode 1 ada tuh orangnya. Namanya Putra. Orang Jawa Tengah kerja di Korea. Dia bisa mengubah berapa tuh? $400 kalau nggak salah. $400 jadi 23 US dollar. 23.000 US dollar. Terus gue tanya, coba gue pengen lihat, gue modalin deh. Lu bisa nggak? Ulangin lagi nih. Ampun katanya, nggak bisa. Iya, makanya kalau itu memang metode strategi yang luar biasa gitu, coba diulangin bisa nggak? Nah, itu trading, menurut gue begitu. Kalau kita nggak bisa ngulangin pola itu ya gimana caranya bisa jangka panjang. Jangka panjang. Jadi kalau kalian diperlihatkan hal-hal seperti itu ya
Itu kalian lagi didoktrin gitu, didoktrin supaya kalian mengikuti. Wah, 5 juta 1 M, gua modalnya 100 juta nih, bisa kali 1 T gitu kan. Kalian mikir gitu kan? 5 juta aja bisa 1 M, apalagi 100 juta nih. 100 juta bisa kali jadi 1 T atau 10 M ah gitu. 100 juta jadi 10 M bisa ini gitu. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal gitu. Sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi harus dipikirkan ini realistis apa enggak gitu. Kalau nggak realistis ya susah. Jujur kalau kalau lagi menangkap momen besar gini, aku pakai resiko agak besar, Bang. Nah, iya. Oh gitu ya. Ya beda-beda sih. Kalau gue pribadi enggak, tetap sama. Tetap sama. Karena gini ya, ketika gue memutuskan untuk, oh ini momen nih, golden moment nih, gue tambah lot gitu misalnya, atau iya tambah lot misalnya. Gue orangnya tuh sukanya yang stabil om, tangga 0 sampai 1000 gitu, naik pelan-pelan gitu. Gue nggak begitu senang yang, ini momen nih, oke lot 2 kali lipat. Gue lebih suka tuh misalnya, oh akun gue udah double nih, udah lumayan gede nih, ya gue tambahin dikit-dikit lotnya gitu. Karena seorang trader itu gampang sekali, mau nambah penghasilan tinggal naikin aja lotnya gitu. Cuman kalau yang kayak punya Om Jenderal sih gede, bisa aja gitu. Cuman masalahnya ini, pemula-pemula ini, dia nambah lot terus, lot gede, full margin gitu. Tapi apa, modalnya nggak nambah-nambah. Gua aja pakai lot kecil banget, modalnya ditambah terus. Iya, nambah modal bukan karena MC ya teman-teman ya, gua nggak pernah MC, nggak akan MC juga, nggak mungkin MC. Lotnya kecil banget, resikonya cuman berapa persen doang. Gimana caranya MC coba? Nggak akan bisa MC lah. Yang MC itu yang lotnya gede. Yang lotnya gede, terus SLTP-nya nggak jelas. Ya, ngawur, trading ngawur namanya. Oke, apalagi? Realistis Bang, itu 1% dari modal saya pakai itu dari dulu. Swing, saya pakai 1 lot. Swing, saya pakai 1 lot. Gila, modal lu berapa puluh M. Hari ini juga dapat profit 1000 pip. Lu pakai 1 lot berapa M modalnya? 1%. Lu bilang 1%. Lu pakai 1 lot. Gila, lu orang kaya nih. Orang kaya ini. Iya kan? 1%. 10M. Rp100 juta. Soalnya aku juga udah ikutin metode ini 5 tahunan juga. Jadi makanya berani. Ya, kalau udah punya polanya, udah punya strateginya ya berani gitu. Cuman belum tentu orang berani. Karena pengalaman orang trading itu kan beda-beda. Ya. Sama juga gue tradingnya caranya begini nih. Pakai SLTP, nggak nambah-nambah lot kecuali memang kondisi modalnya udah gede gitu. Ya mungkin buat sebagian orang, wah ribet banget ya lu trading gitu. Terus nggak pernah nekan langsung gitu. Ada trading plan-nya buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, ada gitu. Aduh ribet. Tapi buat gua ini simple. Kalau buat gua pribadi ini simple, bukan ribet. Oke. Apa tuh? Pernah di ban atau nggak dibayar broker nggak bang? Nggak pernah lah. Mana berani broker? Gua kan IB bro. Gue bisa tarik semua klien-klien itu.
Iya, gue pakai broker banyak sih, nggak cuma Agnes, ada broker-broker lokal juga ada. Broker lokal, broker luar ada semua. Nggak cuma satu. Banyak broker gue pakai banyak. Ada juga yang nggak IB sih. Kalau udah berapa broker gue tumbangin, maksudnya gue tumbangin tuh gue tinggalin gitu. Dulu ada tuh broker-broker apa gitu, gue lupa namanya. Withdraw lama, udah cabut gitu. Satu, gue suka broker yang memang apa namanya tuh jujur, deposit cepat, terus nggak dicurangin lah. Kalau dicurangin ya cabut lah, jangan pakai. Iya, gue kan nggak gede modalnya, kecuali mungkin kalau modal gue udah jutaan dolar mungkin ya, ngeri lah. Misalnya modalnya udah di atas 10 M nih di satu broker, itu mungkin ngeri om. Apalagi yang jutaan dolar tuh lu masuk ke broker, ngeri lah ya pasti. Ya kalau broker luar gue nggak berani sih dengan modal sebesar itu. 5 M ke atas aja gue nggak berani pakai broker luar, pasti broker lokal lah. Karena iya, kalau di broker lokal kan di negara kita sendiri kan, kalau ada apa-apa agak susah juga kalau di luar. Kalau pakai masih 1 M 1 M 1 M 2 M nggak apa-apa. Problem apa? Kalau aku pernah ya pasti kayak Om Jenderal ini pasti. Iya, kalau profit 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 terus, profit terus. Iya, pasti itu akan dibekukan sih. Kalau profit konsisten ya. Cuman kalau yang gambler, earning MC itu pasti itu modalnya gede kan. Cuman kalau masih berapa M sih, menurutku sih harusnya enggak sih. Kalau broker yang bener ya. Kalau yang udah jutaan dolar itu ngeri sih. Karena dia kalau lu menang aja itu buset, berapa berapa ratus berapa puluh M itu harus dia bayar itu kemenangan itu. Gimana gak bangkrut itu brokernya. Iyalah, bisa profit 10 M nih misalnya, gila. Kalau terus-terusan kayak begitu bangkrut kali. Modal 1 M pakai 1 lot itu artinya pakai 1% dari modal. Kayak modal $1.000 pakai 0,01 lot kan realistis. 1 M pakai 1 lot itu artinya pakai 1%. 10 M 1 lot 1%. Iya, lossnya berapa dulu? Profit lossnya berapa? 10 M dikali 1% berarti 100 juta. 1 M ya, bukan 10 ya. 1 M dikali 1%. 10 juta. 10 juta. 1 M 1% 10 juta. Berarti berapa tuh? 10 juta itu lossnya berapa itu? Coba tahu nggak? SLTP-nya berapa itu? 1 lot aja kalau 10 pip aja itu udah $100. $100. Kalau 100 pip 500, kalau 50 pip berarti $500. Berarti lu tradingnya cuma 50 pip ya. 50 pip, 80 pip ya. Ya dong. Kalau lu bilang 1 M 1% berarti itu kan 10 juta. Kalau kita trading 50 pip aja itu udah $500. Iya kan? $500 itu udah 8 jutaan. 8 jutaan itu.
Oh, gampang banget kejilat itu kalau gitu. Pakai ini scalping berarti. Iya, bisa jadi. Nggak enak banget dibekukan, Bang. Ujung-ujungnya modal kita dibekukan, profitnya diansur sama mereka. Buset, kayak ini ya, kayak kredit ya. Saya modal dibekukan gimana? Nggak bisa ditarik itu modalnya. Iya, bangkrut kali brokernya ya. Ngeri ya, ngeri itu. Brokernya masih belum ini, modalnya belum kuat kali. Diangsur maksudku mereka hanya batasin 10K USD. Oh iya, iya pasti ya. Di bank juga mungkin mungkin nggak kuat kali. Dia kan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga. Jadi ya gue juga alamin lah. Kalau gue WD agak lumayan gede ya. Itu agak lama om. Iya. Tapi kalau broker yang benar sih sebenarnya 10K, 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 10K itu maksudnya nggak bisa langsung gede misalnya mau mau withdraw misalnya 50.000 US dollar nggak bisa sekaligus. Mungkin bisanya itu 5.000 dolar gitu, 5.000 dolar atau 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 jadi 5 kali om. Nih 50.000 dolar kan, 10, 10, 10, 10, 10 ya, 10K, 10K, 10K mungkin begitu. Kalau yang benar ya, yang gue tahu ya, itu bisa. Cuman kalau 10K doang sehari mah, buset, dikit amat. Broker apa itu? Kalau broker kecil sih, iya wajar mungkin. Iya emang, nggak bisa gede lah. Soalnya dia kan harus cari orang juga. Harus cari orang misalnya kayak liquidity provider gitu buat transfer. Dia kan nggak broker kan nggak langsung transfer, ada pihak ketiga biasanya. Dibekukan itu mungkin satu karena memang konsisten, profit terus, ya kan? Profit terus. Agak gimana, aneh sih broker itu kalau kan kita kalau profit terus kan enak, kita bisa trading terus di platform dia gitu. Oh, berarti bisa jadi itu broker bandar. Kalau broker beneran nggak begitu. Bisa lagi broker bandar gitu. Nah, kan dia kan dapat spread tuh, dapat spread, dapat komisi kan dari transaksi kita. Harusnya kan buat jangka panjang bagus. Cuman kalau dia nggak suka berarti oh bandar, broker bandar. Dia nggak suka kita menang. Soalnya aku positioning bang, jadi layer kadang bisa sampai 7. Oh maksudnya bapak tuh tradingnya layering gitu, layer sampai 7. Ya nggak ada masalah sih, layer 7 apa 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 masalahnya, layer 7 gitu. Sama aja kayak yang di full margin itu, teng 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 itu kan bukan 7 lagi layarnya. Bisa ratusan layer itu. Nggak ada masalah. Mungkin karena Om itu konsisten profit kali. Dan kebetulan itu broker bandar. Iya, broker bandar konsisten profit. Wah, gimana cara ini bayarin orang ini gitu. Iya kan? Broker bandar itu senangnya sama orang gambler. Pokoknya asal naik 1000 pip tambah layer. Itu kan bagian dari strategi. Kalau 3 bulan, gue rasa juga iya masuk akal. Gue juga sama. Mungkin one day kalau udah selevel Om kan udah lama dari gue kan. Iya bisa. Gue tuh kalau misalnya udah naik berapa ya? 200 pip, 300 pip gue tambah layer. Sama Om, sama, sama. Cuman bedanya kalau Om 1000 pip kan, baru nambah layer. Kalau kalau gue enggak, 200 pip, 300 pip gue tambah layer. Gitu. Ada tambah layer. Lebih hebat lu. Enggak lah.
Beda beda jam terbang. Iya, beda jam terbang. Karena memang iya gua nggak bisa terlalu lama. Ya kan gue udah bilang tadi, mungkin kalau 10 tahun lagi dan akun gue udah gede banget mungkin bisa. Kenapa? Karena gue tuh ya mungkin trading jarang-jarang, gue udah punya sekarang juga udah punya tim trading sih. Gue nggak trading sendiri. Jadi akun gue tuh gue suruh orang tradingin. Ya kalau buat gue pribadi mungkin kalau akunnya udah jutaan dolar mungkin gede banget gitu. Mungkin bisa sih. Bisa kayak Om. Tradingnya berbulan-bulan. Enak lah. Saya juga mau Om kayak gitu. 1000 pip nambah lagi layar. Jadi tradingnya bulanan. Ya kan? Sekarang gue nggak bisa karena akunnya masih kecil. Jadi kalau seminggu 2 minggu oke lah. Makanya teman-teman nih biar bisa kayak Om Jenderal nih akunnya gede gitu. Bisa compounding ya, compounding. Kalau ke teman-teman nggak punya bisnis lain misalnya nggak bisa compounding, pasti pengen withdraw lagi withdraw lagi withdraw lagi. Kan kalian cari makan di trading, ya kan. Cuman kalau teman-teman yang udah pengusaha, investor kayak gitu-gitu kan, trading ini kan kayak ya sampingan-sampingan, maksudnya bisnis yang inilah, sekian lah gitu, nggak satu-satunya. Ya pertama 5 lot, kedua 4 lot. Jadi setiap tambah layar turun juga lotnya. Itu bagian dari strategi. Boleh juga tuh. Berarti resiko Om gede banget kan? Modalnya kan 100.000 dolar kan? Dari 30.000 waktu itu. Pakai 5 lot udah gede banget Om. Resikonya gede banget. Gue nggak berani sih. Akun 100.000 dolar pakai 5 lot. Buset, gede banget. Tapi kok bisa gitu Om? Waktu itu kan Om bilang 0,5% ya kalau nggak salah. Udah makin garang sekarang tradingnya. Jadi selagi pun SL yang bawah masih kuat nampung. Oke, ada yang mau konsultasi lagi teman-teman mungkin ya yang suka MC yang masih depo MC itu masalah kalian mau tahu apa enggak? Kenapa teman-teman begitu? Kenapa teman-teman trading dengan cara begitu? Kenapa? Enak ya, trading itu enak teman-teman kalau udah ngerti. Aku emang ganas di sessionality Bang, tapi itu hanya 10% dari keseluruhan aku. Kalau teman-teman udah punya skillnya di trading enak sih sebenarnya. Cuman yang teman-teman yang sampai sekarang ini masih meraba-raba gitu. Wah, ini trading ini ngasilin duit apa enggak sih gitu. Ngasilin duit apa enggak nih? Aduh turun, aduh turun turun turun. Aduh minus, aduh MC. Kalau teman-teman masih kayak gitu, ya udah mending gak usah trading ya. Ya itu kalian karena duit terakhir kalian di gaji terakhir mungkin atau tabungan terakhir mungkin lu cemplungin ke broker. Nah, itu yang membuat kalian jadi aduh, aduh loss. Aduh loss. Aduh MC. Aduh takut takut takut. Nah, itu. Ya, paling gitu. Ya mudah-mudahan kalian ada pencerahan ya supaya kalian nggak depo MC lagi. Oke, terima kasih sudah nimbrung di sini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di live